kita mulai masuk ke bagian berikutnya, yaitu gejala umum gelombang atau karakteristik pada gelombang. Ya, saya ambil ilustrasi ini dari LASEK Education. Bagi yang ingin tahu, silakan kunjungi situs channel aslinya di YouTube. Dan di video ini ada beberapa hal yang mungkin agak menarik yang saya sampaikan, bahwa untuk gejala-gejala umum gelombang, fenomena-fenomena gelombang akan lebih mudah ditinjau menggunakan di antaranya menggunakan ilustrasi air. Maka di sini di tampilan sebelah sini ini ada yang namanya tangki riak. Jadi di sini ada semacam kaca, ada penyangganya, kemudian sebelah sini ada bisa diisi dengan air, kemudian sebelah sini ada lampu disorotkan ya. Jadi air di sini diganggu sehingga membentuk pola-pola gelombang, kemudian disorot dengan lampu dari sini. Jadi air di sini diganggu sehingga menghasilkan pola-pola gelombang, di sini disorot dengan lampu sehingga nanti pola gelombangnya akan lebih terlihat baik di sini ataupun di bagian bawah. Ya, ini sebenarnya sudah versi modifikasi, versi tangki riak yang aslinya tidak seperti ini. Dan juga sudah ada tangki riak yang lebih praktis juga, ada yang lampunya di bagian bawah, yang lampunya pun bisa diatur frekuensi getarannya. Jadi lampunya pun bisa dibikin kedip-kedip, disesuaikan dengan getaran di sini supaya lebih kelihatan, supaya lebih bisa memahami fenomena yang terjadi di airnya. Nah, di sini yang akan kita coba lihat, yang pertama adalah ada gambaran bahwa bapak ini dia meneteskan sesuatu. Ya, ini di bagian mejanya. Kita lihat lagi. Bapak ini meneteskan air di atas permukaan air sehingga kita lihat tampak riak-riak air berupa lingkaran-lingkaran. Nah, kemudian ini juga mencoba dengan cara yang lain, yaitu dengan menggunakan batang digerakkan maju mundur, sehingga kalau kita lihat ada dua bentuk yang berbeda. Kalau yang bawah ini bentuknya riak-riak air berupa lingkaran, kalau yang ini berupa garis-garis. Sehingga kalau kita ilustrasikan dengan ilustrasi yang lebih sederhana, bisa kita nyatakan seperti ini. Jadi ini adalah contoh. Kalau yang tadi itu menggunakan tangan, kalau yang di ilustrasi di sini menggunakan mesin, menggunakan motor. Jadi ada penggerak di sini supaya dia bergetar, sehingga di sini tampak riak-riak airnya di sini berupa gelombang yang lurus. Sementara di sini karena yang digetarkannya adalah satu titik di bagian air, maka yang muncul adalah bagian-bagian lingkaran. Nah, di bagian sebelah sini ada hal yang perlu kita bahas, yaitu ada istilah penting, ada yang disebut sebagai muka gelombang. Jadi bagian ini yang melingkar sebelah sini, terus ini juga, atau garis ini yang segaris, ini disebut sebagai muka gelombang. Apa itu muka gelombang? Gelombang yang memiliki fase sama. Jadi bagian sini bagian-bagian gelombang yang memiliki fase yang sama. Jadi dari sini kalau untuk yang melingkar ini fase seluruh bagian ini sama. Yang lapisan kedua ini sama dengan khusus dengan lapisan keduanya. Ini disebut sebagai muka gelombang. Nah, jadi kita akan mencoba melihat gejala-gejala umum gelombang berdasarkan perilaku muka gelombangnya. Kenapa muka gelombangnya? Karena lebih kelihatan. Seperti di sini di riak-riak air ini ada bagian yang lebih mudah diamati oleh kita. Nah, kalau kita lihat di sini, ini mungkin karena terang jadi agak sulit teramati. Kita peroleh di sini ada ilustrasi lainnya untuk bentuk riak air dari gelombang lurusnya. Nah, ini contohnya. Jadi di sini ada motor penggetar. Jadi dia menggetarkan, ada semacam batang yang kemudian di sini airnya pun bergetar dengan bentuk lurus ya. Nah, sementara yang berikutnya, kalau misalkan yang pusat getarnya berupa titik, di sini tidak berupa batangan, maka hasilnya pun lingkar. Nah, kita coba analisis fenomena-fenomena apa saja yang menjadi dasar atau misalkan jadi gejala umum gelombang yang jadi materi kita kali ini. Iya. Perlu diketahui, ini adalah tangki riak. Ini adalah pembatas. Ya, jadi dalam airnya disimpan sebuah penghalang. Maka yang terjadi adalah ketika ada gelombang datang, nah, ada yang mantul. Nah, di sini ada yang unik. Kalau kita hitung sudut antara gelombang datang dan pantul, itu ternyata sama. Kita lihat lagi, ini gelombang datang, ini gelombang pantulnya. Nah, sudut sebelah sini dan sebelah sini itu sama. Nah,
Jika kita lihat ya, karena ini fenomenanya pemantulan, maka kita sebut sebagai gejala umum pertama adalah reflection atau pemantulan. Kalau kita nyatakan dalam bentuk analisis, ya kita dapat semacam ini. Ini contohnya digambarkan sini ilustrasinya sebagai sinar, padahal tidak selalu sinar ya. Bisa saja gelombang air atau gelombang yang lainnya. Jadi ketika ada yang datang, maka akan ada yang mantul. Nah, kita lihat di gambar sini dulu. Ketika muka gelombangnya banyak, maka yang mantul kemudian akan banyak. Nah, sudut-sudut yang ditutup pun itu ya bergantung pada sudut datangnya. Oke, jadi untuk memperjelas lagi ya, ini tidak harus sinar. Ini kita sebut saja gelombang. Ini gelombang datang, ini juga sama. Ini gelombang pantul. Ya. Ketika ada benda yang bergerak dari sini ke bawah, kemudian ke atas lagi, yang mantul, maka ada bidang pantul. Sebelah sini ini bidang pantul. Kemudian kita buat ada garis yang tegak lurus terhadap bidang pantul yang disebut sebagai garis normal. Nah, sudut yang dibentuk antara gelombang datang, itu kita istilahkan dengan sudut I. Dan ini ada sudut pantulnya, sudut refleksinya kita simbolkan dengan sudut R. Nah, hasil itu dari fenomena yang tadi, ataupun Anda bisa coba sendiri, hasilnya sama. Jadi, muka gelombang datang dan muka gelombang pantul akan menghasilkan pembentukan sudut yang sama. Kalau tadi yang diilustrasi di video tadi, yang digambarkan adalah tetanya. Tetanya itu sebelah sini. Ini teta, dan katanya tetanya sama. Nah, kalau yang di sini, yang kita tinjau utamanya adalah bagian ini I, ini R. I itu bisa berarti initial atau incident, gelombang awal atau datang, sudut awal atau sudut datang, sementara R itu adalah sudut refleksi. Nah, pada pemantulan ada yang namanya hukum pemantulan. Yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul. Ini lagi-lagi tidak harus selalu sinar ya. Terletak pada satu bidang datar dan berpotongan pada satu titik. Dan sudut datang, I, sama dengan sudut pantul, R. Nah, bagaimana kalau misalkan penghalangnya tidak lurus? Apa yang terjadi? Ya, itulah ini, ada fenomena yang unik. Ketika melengkung, kita lihat lagi dari awal. Ini muka gelombangnya lurus, mantul. Nah, sesuai dengan prinsip yang namanya sudut datang sama dengan sudut pantul, dan di setiap sini ada garis normalnya masing-masing, maka otomatis pantulannya pun menghasilkan pantulan yang sesuai dengan pola bentuk penghalangnya. Nah, apakah ini hanya terjadi pada air saja, gelombang air saja, dan gelombang yang tidak? Gelombang bunyi, jelas kita tahu memantul. Gelombang cahaya juga memantul. Dan kemudian yang berikutnya kita kasih contoh, sini ada gelombang tali. Nah, ini pun memantul. Nah, cuma untuk gelombang tali sini ada keunikan yang kita lihat. Ini ilustrasi ya. Di sini ada gelombang tali yang diikat, di sini ada gelombang tali yang ujungnya dipasangkan pada cincin. Ya, kita lihat. Ya, baik yang diikat ataupun yang tidak diikat, dalam artian di sini ini bisa bebas bergerak, tetap gelombang pantulnya ada. Ya, jadi sudah sifatnya jika ketika ada gelombang mencapai ujung mediumnya, maka yang namanya energi harus dilanjutkan atau kalau tidak dikembalikan. Oke, itu adalah gejala umum yang pertama. Yang kedua, yuk ini ada video berikutnya. Ini masih tangki riak juga ya yang tadi. Jadi tangki riak tadi disimpan ada batang kaca, ada kaca. Nah, jadi ini tangki riak yang seperti biasa, kemudian sebelah sini disimpan ada kaca yang lain. Sehingga air yang lewat ada bagian yang dangkalnya. Ini juga. Nah, uniknya yang terjadi adalah ketika di bagian sebelah sini, ini kita lihat jarak-jarak antara muka gelombangnya besar. Artinya panjang gelombangnya besar. Jarak antar puncak ke puncaknya besar. Sementara bagian sini, bagian yang dangkal karena disimpan kaca di situ, jadi permukaan airnya sedikit, jadi lebih rapat. Nah, sekarang dibalik. Yang ini yang dikasih kaca, yang di sini yang longgar, dalam artian lebih dalam. Nah, kita lihat di yang dangkal, yang airnya sedikit dari permukaannya, maka dia lebih rapat. Ketika lebih jauh, ketika lebih dalam, ketika sudah lewat dari pembatas kaca, jadi ini ada kacanya, bagian sini di permukaan biasa, ternyata lebih renggang.
fenomena ini kalau kita gambarkan disilakan sebagai refraksi atau pembiasan. Pembiasan itu adalah pembelokan arah gelombang akibat melewati bidang batas antara dua tempat yang beda kedalamannya atau beda kerapatannya. Lagi-lagi ini berhubungan dengan medium perambatan. Jadi kalau diibaratkan di sini tadi, kita ilustrasikan, ini yang awal tadi ada muka-muka gelombang yang jarak antar mukanya besar, kita sebut sebagai lambda, tapi ketika di bagian yang di tangki riaknya disimpan kaca, ternyata pertama, kalau dibuat belok, dia ikut belok dengan belokan yang berbeda. Kedua, jarak antar muka gelombangnya yang awalnya cukup lebar, sekarang jadi lebih kecil. Ya, kalau di sini dicontohkan lagi-lagi dengan sinar ya. Nah, jadi tangki riak ini memberikan gambaran bahwa gelombang, baik itu gelombang cahaya atau gelombang air sekalipun, dia mengalami pembiasan. Nah, bagaimana dengan tinjauan sudutnya? Jika kita tadi tinjau dengan tinjauan sudut waktu di refleksi ya, di pemantulan, sudut datang sama dengan sudut pantul, apakah di sini juga sama? Tidak, seperti yang kita lihat di sini. Karena dia mengalami perubahan panjang gelombang, otomatis ada hal lain juga yang ikut berubah. Apa? Nah, di sini didapat ada sebuah persamaan bahwa perbandingan sinus dari sudut datang dengan sinus sudut refraksinya, sini R-nya diartikan sebagai sudut refraksi, sudut biasnya, itu sama dengan perbandingan kecepatannya. Nah, jadi kalau diibaratkan ini, seandainya ini kita sebut dengan sinar di medium yang renggang, ini sinar yang di medium yang rapat, maka yang terjadi adalah sinar akan menjadi melambat. Seandainya ini kita sebut sebagai gelombang air di tempat yang dalam, itu bergerak dengan cepat, sementara air ketika di tempat yang dangkal itu akan lambat. Nah, kalau kita lihat di laut ini sebetulnya sunatullah yang luar biasa keren ya. Jadi dari laut yang dalam kemudian ke pantai yang air lautnya semakin kecil, dan airnya pun dari yang cepat ketika ke tempat yang dangkal akan semakin lambat. Nah, artinya orang-orang yang di pantai, entah itu sedang bermain atau sedang mencari ikan, akan cenderung lebih aman jika mereka tetap berada di pantai, karena gelombang air laut akan cenderung lebih melambat ketika ke tempat yang lebih dangkal. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Nah, berikutnya, bagaimana dengan panjang gelombangnya? Ya, gelombangnya pun berubah juga. Ketika kecepatan mengecil, maka panjang gelombang pun ikut mengecil juga. Nah, di sini ada suatu besaran yang disimbolkan dengan N. N ini adalah indeks bias. Ya, indeks bias medium. Indeks bias medium jika kita artikan secara umum itu dapat diartikan sebagai suatu besaran yang menggambarkan tingkat perubahan kecepatan di medium pada umumnya. Contoh misalkan seperti ini. Jika kita punya N, misalkan di sini ada N1, ini N2. Jika N2 lebih besar daripada N1, artinya medium 2 lebih sulit dilewati dari medium 1. Ya, artinya di air laut, di permukaan dasar laut yang dangkal, air lebih sulit bergerak sehingga dia pun akan lebih cenderung melambat. Kira-kira sederhananya seperti itu. Nah, kalau diibaratkan untuk contoh yang sinar, kita bisa gambarkan mungkin dengan sinar yang masuk ke dalam air. Sinar yang berasal dari udara ketika masuk ke dalam air ataupun kaca, maka kecepatannya pun akan melambat. Kenapa? Karena sinar akan lebih luasa bergerak di udara dibanding dengan sinar bergerak dalam kaca atau air. Kalau ada yang nanya, loh kaca, cahaya kan atau sinar kan merupakan gelombang elektromagnetik, tidak butuh medium. Tidak butuh medium bukan berarti tidak dipengaruhi medium ya. Oke, itu jadi untuk contoh yang pembiasan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalkan di sini ada sudut datang dan sudut pantul, sudut biasnya yang bisa berbeda, sementara di pemantulan itu sama, kenapa bisa seperti itu? Kita lihat ilustrasinya di bagian ini ilustrasinya. Nah, bagian atas ini bagian pemantulan, bagian ini medium yang berbeda, ini adalah pembiasan. Kita ibaratkan sini ada gelombang yang masuk sebelah sini, yang ini kemudian memantul ke atas, yang ini bagian gelombang kedua dia mantul lagi. Nah, kita lihat untuk yang gelombang biru ini, yang mantul ini, dia memiliki kecepatan yang sama. Artinya ketika dia masuk ke sini, dia langsung mantul lagi. Dia masuk sini, dia langsung mantul lagi. Sehingga bentuk yang di lintasan sinar atau misalkan gelombang 1 dan gelombang 2 pun ini menghasilkan
ini gelombang 1, ini pantulan gelombang 2. Maka jarak dari sini ke sini, dari sini ke sini, ini tuh sama. Sementara untuk yang dibiaskan, karena ini dicontohkan dari sini medium yang renggang ke yang rapat, semakin sulit bergerak, maka di sini pun ada semacam delay. Nah, yang gelombang merah, gelombang bias, ini cenderung lebih lambat dibanding gelombang biru. Nah, sehingga ketika ini melambat, kemudian yang ini tunggu dulu, kemudian ini baru datang, maka gelombang ini akan menghasilkan muka gelombang yang baru dengan bentuk yang berbeda. Kalau diibaratkan ada beberapa ilmuwan fisika yang istilahkan ini diibaratkan sebagai barisan para tentara. Ibaratkan di sini ada orang, ada tentara, misalkan dianggap ada 2 tentara yang sedang berbaris sejajar. Nah, ini daerah jalan biasa, sementara di sini daerah rawa-rawa atau tempat yang berlumpur. Ketika di sini dia bergerak, otomatis dia akan terhambat. Nah, yang ini sama, sementara misalkan mereka dipaksa harus berada pada satu garis lurus, maka ketika yang ini masih terus bergerak lurus, yang ini terhambat di sini, otomatis dia bakal berbelok. Nah, mungkin Anda bisa baca-baca artikelnya lebih lengkap atau misalkan ilustrasi lain yang menggambarkan bahwa barisan tentara itu cukup bisa menggambarkan fenomena pembiasan secara lebih mudah. Nah, fenomena yang ketiga berikutnya adalah bagaimana jika misalkan muka-muka gelombang tersebut melewati suatu celah sempit. Nah, maka fenomena berikutnya yang tadi adalah fenomena difraksi. Difraksi pada beberapa literatur diistilahkan dengan pelenturan, kemudian di KBBI itu diistilahkan dengan pengagihan. Ini mungkin agak kurang lumrah juga ya. Cuma kalau misalkan kita nyatakan definisinya secara lebih umum, difraksi itu adalah lenturan gelombang yang terjadi apabila gelombang melewati penghalang berupa celah sempit. Nah, celah sempit ya, sesempit apa? Kita coba lihat gambarannya sebelah sini. Nah, ini ada muka-muka gelombang yang lurus. Ketika melewati celah sempit, maka ada lubang di sini, celah sini, menggambarkan bahwa seolah-olah dia jadi sumber gelombang yang baru. Nah, bagaimana jika celahnya lebih besar? Nah, ternyata fenomena gelombang yang luarnya pun ya beda lagi. Nah, apakah celah sempitnya harus berupa celah lubang? Boleh nggak bisa berupa penghalang? Ya, kita coba lihat sebelah sini. Nah, ternyata ada fenomena lain juga di sini. Ketika di sini bukan berupa celah, tapi berupa penghalang, uniknya sebelah sini diteruskan seperti biasa, ini diteruskan seperti biasa, dan bagian sebelah sini ternyata mendapatkan pola yang serupa seperti ini. Nah, artinya apa? Seolah-olah di sini, di ujung sini ada gelombang baru, ini pun sama. Seolah-olah di ujung celah sebelah sini, ada gelombang baru yang kemudian bergabung. Lah, apakah mungkin gelombang bergabung? Nah, mungkin diistilahkannya sebagai superposisi. Nah, superposisi itu apa? Bayangkan gini, pernah dengar Superman kan? Superman itu adalah sesosok manusia yang punya kekuatan banyak manusia. Jadi, kekuatan banyak manusia berada pada satu manusia. Disebutnya manusia super. Nah, kalau superposisi, ada persamaan posisi yang dimiliki oleh beberapa gelombang yang berada pada satu titik. Maka disebut sebagai superposisi. Secara sederhananya boleh disebut sebagai perpaduan deh, gitu ya. Perpaduan. Nah, cuma pada bahasan gejala gelombang yang kita bahas kali ini, apakah setiap gelombang pasti bisa bersuperposisi? Kemudian apakah superposisi merupakan suatu istilah yang umum yang bisa kita gunakan dalam gejala gelombang mekanik dan fenomena-fenomena yang juga terjadi pada difraksi yang sebelumnya? Nah, ada sebenarnya yang unik di sini. Yang pertama, bahwa ketika ada 2 gelombang yang dia gelombangnya sejenis, dia bisa saja bersuperposisi. Tapi ada keunikan yang khusus dengan fenomena yang sekarang kita bahas, yaitu gejala interferensi. Interfer itu secara bahasa bisa diartikan sebagai gangguan atau campur tangan, tapi dalam istilah fisika boleh kita artikan sebagai perpaduan 2 gelombang yang koheren. Nah, jadi gini, kalau superposisi itu perpaduan gelombang secara umum, yang penting gelombangnya sejenis. Nah, tapi untuk interferensi, ini perpaduan 2 gelombang yang koheren. Arti koheren adalah frekuensi panjang gelombang amplitudenya sama. Oke, ini sama. Wah, kebaca nggak ya? Jadi yang disebut gelombang koheren itu adalah frekuensinya, panjang gelombangnya, amplitudonya itu sama. Dan perubahan fasenya tetap. Nah, kalau misalkan bisa nggak kita membuat interferensi secara mandiri, secara istilahnya coba-coba? Ya, bisa aja. Di sini ada contoh orang nih. Dia bikin riak air. Asal frekuensi ketukan di airnya sama, kemudian tekanan ke airnya sama, sehingga menghasilkan amplitudonya sama, dan panjang gelombangnya juga sama, dengan ritme yang sama, maka
akan terbentuk pola interferensi. Nah, kita lihat seperti ini. Ada gelombang yang berpadu. Nah, sehingga di sini ada seolah-olah ada semacam persilangan. Nah, kalau kita buat analisis gambarnya secara umum, kita bisa gambarkan seperti inilah. Ini bayangkan ada gelombang 1, ada gelombang 2. Ceritanya digabungkan di satu posisi. Maka si penggabungannya ada gelombang yang bawah. Yang ini. Nah, kita lihat di sini. Ketika gelombang yang ini bukit, ini lembah. Ini bukit, ini bukit. Maka yang tadi adalah ketika bukit dan ini bukit, ini menjadi bukit yang lebih tinggi. Artinya posisi akan semakin menguatkan. Nah, tapi ketika ini bukit, kemudian sebelah sininya lembah, posisinya justru malah saling meniadakan. Atau yang di setiap titik ini pun sama. Ketika yang sebelah sini lembah, di sini bukit, saling melemahkan. Ketika ini lembah menjadi lembah yang lebih dalam. Maka secara umum untuk istilah pada interferensi, ada dua kondisi yang ekstrim. Yang pertama disebut sebagai kondisi interferensi konstruktif. Apabila kedua gelombang sefase. Artinya beda fasenya bisa 0, arti gelombang ini dan ini 0, atau bisa juga satu gelombang kelipatannya, bisa 2 gelombang atau 3 gelombang. Nah, selain itu bisa juga ada interferensi destruktif. Jika kedua gelombang berlawanan fase. Yang ini bukit, ini lembah. Sehingga bisa nyatakan bahwa ini fasenya gimana? Ya kalau misalkan ya, kalau ini maksudnya apa setengah gelombang, satu gelombang? Kalau kita lihat misalkan di sini. Ini mau ke atas. Ini mau ke atas. Ini disebut sebagai sefase. Oke, ini kalau kita mulainya gelombangnya di sini. Nah, yang ini mau ke atas. Ini mau ke bawah. Padahal mereka berasal dari posisi yang sama. Titik yang sama, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Mereka berlawanan fase. Bukan sekedar beda fase, tapi mereka berlawanan fase. Nah, kondisi berbeda fase, berlawanan fase ini hanya terjadi jika kita lihat kalau diibaratkan dengan bentuk gelombang, seandainya kita menyatakan ini dengan bentuk gelombang sinusoidal seperti yang sebelumnya. Kalau misalkan kita anggap ini grafik sinus, ini bukit, ini lembah. Anggap ini satu gelombangnya. Maka untuk gelombang yang bawah, seandainya kita buat ini garis yang baru, ini bukit, ini lembah. Artinya, kalau kita lihat di sini, ini lembah, ini bukit. Antara ini dan ini, selisihnya berapa gelombang? Ingat, satu gelombang secara sederhana bisa diartikan sebagai satu bukit, satu lembah secara utuh. Berarti di sini setengah ya. Oke. Nah, berikutnya ada ilustrasi lain yang diharapkan bisa memberikan gambaran tentang ketika interferensi konstruktif dan destruktif itu ternyata kayak gimana. Kita lihat di sini, ketika gelombang yang berpadunya itu sama-sama fasenya, maka dia akan saling menguatkan sehingga menghasilkan amplitudo yang lebih besar. Tapi ketika tidak, ya mereka akan saling meniadakan. Kita lihat di sini. Kalau kita capture, nah ini kondisi ketika saling menguatkan. Ini lebih tinggi daripada amplitudo aslinya. Dan ketika berlawanan fase, kondisinya kita lihat di sini ada gelombang merah ke bawah, ada gelombang biru ke atas. Bukannya saling menguatkan, justru malah melemahkan. Ini disebutnya interferensi destruktif. Ya, itu adalah 4 besaran utama yang menjadi gambaran gejala umum pada gelombang yang menjadi karakteristik dasar pada gelombang. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah membahas yang pertama adalah pengertian gelombang secara umum, kemudian yang kedua kita bahas juga ada jenis-jenis gelombang dibedakan berdasarkan medium, kemudian berdasarkan arah getar, dan inputnya dibedakan berdasarkan amplitudo. Yang kemudian berikutnya kita juga bahas tentang besaran-besaran dasar pada gelombang, dimulai dari besaran getaran yang kita gunakan kembali, posisi simpangan, kemudian amplitudo, fase, periode, frekuensi, hingga ke besaran gelombangnya, yaitu panjang gelombang dan cepat ramat gelombang. Kemudian setelah itu kita juga bahas ada gejala-gejala umum pada gelombang, yang harapannya ini akan menjadi dasar. Karena pada pertemuan berikutnya kita masih akan menggunakan beberapa besaran pada yang kita bahas di materi ini. Kemudian juga istilah-istilah yang di sini pun kita akan gunakan juga seperti interferensi ini kita akan bahas juga di materi yang berikutnya. Ya, untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sekian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.